Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngelanjutin materi tentang contoh soal dimensi 3 dari video sebelumnya nih. Kalau video sebelumnya kita udah ngebahas satu contoh soal tentang materi dimensi 3 juga, maka kita akan ngelanjutin ke contoh soal yang lainnya di video kali ini. Oke, tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video pembahasan soal dari kami. Oke, sekarang kita langsung aja ke soal yang satu ini ya. Jadi ini kan kubus ABCDFGH, udah dibuatin nih kubusnya. Terus jika alfa adalah sudut antara bidang ACF, nah bidang ACF itu yang mana? Kita lihat dulu nih, ini ACF. Nah, berarti ACF itu bidang yang ini ya. Nah, kita tandain dulu nih dengan warna kuning ya. Jadi bentuknya ini bidangnya segitiga. Segitiga sama sisi ya. Ini nanti dengan bidang ACGE. Nah, ACGE. Oh, berarti bidang ACGE itu yang ini. Nih, yang ini kita tandain dengan warna hijau. Nah, maka sin alfa adalah nah, jadi sudut alfa ini adalah sudut antara yang bidang yang ini dengan bidang yang ini. Nah, kita lihat nih, ini sudut ini adalah pertemuan dari bidang ini dengan ini itu ketemunya di mana? Oh, ternyata kalau kita perhatikan nih, ini bertemunya di sini nih. Karena mereka tuh nempelnya di sini kan, di diagonal sisi dari ABCD. Nah, untuk lebih jelasnya, jadi kita buat dulu nih, hubungkan BD hingga berpotongan dengan AC di O. Nah, pertama-tama kita buat dulu titik potong dari bidang ABCD ini, terus perpotongannya kita kasih tanda O, lalu kita buat juga perpotongan di bidang EFGH, kita beri tanda di perpotongannya ini P. Lalu kita buat segitiga OPF. Nah, ini OPF. Nih, kita buat segitiga seperti ini. Nah, jadi dari sini kita terlihat ya kalau sudut alfanya itu adalah yang di sini nih. Nih, yang ini. Antara PO dan OF. Nah, maka kita bakal mencari nilai sin alfa dari yang ini. Oke. Nah, oke. Jadi untuk nyari sin dari alfa yang ini, kita perlu banget tahu sisi-sisi dari segitiga ini. Terutama sisi depan dan sisi miring, karena untuk nyari nilai sin itu kan kita mesti nyari depan per miringnya ya. Nah, jadi kita pertama-tama mencari yang PF dulu aja ya. Nah, karena PF ini kan setengah dari diagonal sisinya. Jadi kita bakal nyari diagonal sisi dari sisi-sisi yang ada dari kubus ini. Nah, di sini kita pakai segitiga yang ini ya, yang jadi alasnya ini ABC, buat kita cari diagonal sisinya atau AC. Nah, tapi kalian kalau nonton video sebelumnya nih, untuk nyari sisi diagonal sisinya dari sebuah bidang, kalau dia ininya sama atau sisi-sisinya sama, ini kan sama A dan A, ini bisa langsung aja kita buat diagonal sisinya itu A akar 2, karena memang kalau misalnya sisinya 5, berarti otomatis diagonal sisinya dari sini ke sini tuh 5 akar 2 atau sisi akar 2. Bisa juga kalian pakai Pitagoras. Nah, kalau kita pakai Pitagoras, kita bakal dapetin hasil yang sama karena ini juga dapetnya hasilnya A akar 2. Jadi bebas, tapi kalau lebih cepatnya kita bisa langsung tinggal hafalin aja. Intinya kalau sisinya sama, ini, jadi otomatis langsung diagonal sisinya sisi akar 2. Nah, setelah dapat kita diagonal sisinya itu A akar 2,
kita bisa nyari yang ini setengah dari diagonal sisinya. Setengah dari diagonal sisinya kan untuk nentuin PF ya. Nah, berarti setengah dari A akar 2. Yaitu, ya, jadi PF-nya setengah A akar 2. Nah, di sini ada kita kasih info tentang kalau materi dimensi 3 itu ada sebuah teori kalau sudut antara dua bidang adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis tegak lurus garis potong pada bidang alfa dan beta. Nah, ini biasanya secara singkatnya nih, kalau misalnya kita mau mencari bidang, jarak antara bidang dengan bidang, antara bidang yang satu dengan bidang yang lain, biasanya kita bakal menarik sebuah garis yang tegak lurus, kayak gini nih, tegak lurus antara satu bidang dengan bidang yang lainnya, supaya kita bisa menentukan sudut dari yang mau kita cari. Itu biasanya tuh seperti itu. Biasanya sih harus tegak lurus seperti ini. Nah, itu untuk teorinya. Oke, jadi kan tadi kita udah tahu ya nilai dari yang PF ini. Udah tadi kita cari nilainya. Nah, ini nilainya kan setengah A akar 2. Nah, sedangkan yang belum kita ketahui tinggal sisi miringnya aja. Kalau yang ini kan sama dengan sisinya ya. Ini panjangnya kan A. Nah, jadi kita tinggal cari aja pakai Pitagoras nih. Untuk kita cari nilai dari ini, OF. Nah, jadi sekarang kita udah tahu kalau PF-nya setengah A akar 2. Jadi kita tinggal masukin aja ini kalau sisi miring kuadrat atau OF kuadrat itu sama dengan PF kuadrat. Yang ini ditambah dengan PO kuadrat. Nah, langsung kita masukin aja nilainya kayak biasa. Ini setengah akar 2 kuadrat. Nah, ini kita uraikan ya karena dikuadratkan. Nah, ini bisa disederhanakan antara 4 dengan 2-nya. Sehingga menjadi setengah A kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, setelah itu kita jadikan 3/2 A kuadrat. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini kan jangan lupa ya untuk diakarkan karena ini OF kuadrat. Jadi kita nilai dari OF-nya adalah A akar 3/2. Nah, di sini ada lanjutan nih dari info di slide sebelumnya. Jadi langkah pertama adalah menentukan titik potong antara dua objek yang akan dicari sudutnya. Kemudian buat garis bantu sehingga terbentuk sebuah segitiga. Jadi pokoknya ini masih berhubungan dengan yang pertama tadi. Jadi setelah kita nemuin yang tegak lurusnya antara satu bidang dengan bidang yang lain, kita bakal buat garis bantu sehingga bakal terbentuk sebuah segitiga. Jadi kita bisa lebih gampang untuk mencari sudut atau jarak antara dua bidang ini. Pokoknya begitu. Oke. Nah, jadi di sini kita tahu nilai OF-nya sekarang adalah A akar 3/2. Sekarang kita tinggal mencari nilai sin-nya. Oke, jadi kita udah tahu ya nilai atau panjang dari semua sisi dari segitiga ini. Sekarang kita tinggal cari nilai sin-nya, sin alfa, yaitu kita akan membagi ini yang depan atau PF per OF atau sisi miring. Nah, jadi sini langsung aja sin alfa sama dengan PF per OF. Kita langsung masukin aja angka-angkanya. Ini PF-nya berapa, OF-nya berapa. Nah, ini karena ini akar 3/2, ini bisa kita pecah ya jadi akar 3 per akar 2. Terus antara A dengan A yang ini bisa kita sederhanakan. Sehingga ini A-nya kita coret ya. Nah, sehingga akan tersisa setengah dikali akar 2 dikali akar 2 per akar 3. Nah, ini dikali balik ya, karena tadi kan dibagi di sini, jadi di sini dikali balik. Nah, di sini 2, terus akar 2 dikali akar 2 itu kan 2, jadi ini disederhanakan dan hasilnya 1 ya. Sehingga yang tersisa 1 per akar 3. Karena penyebutnya akar, maka kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Sehingga ini kan akar 3 dikali akar 3, 3. Lalu dikali akar 3 lagi, jadi 1/3 akar 3. Jadi nilai sin-nya, sin alfa ini adalah
sepertiga akar 3. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan dari materi dimensi 3 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.